Pemirsa, di tengah dinamika politik dan geliat demokrasi yang terus berkembang di Indonesia, kita menyaksikan satu kekuatan yang kian dominan dan memberikan warna besar bagi arah perjalanan negeri. Kami berbicara tentang peran perempuan yang kini tidak lagi hanya menjadi penonton demokrasi, saudara, tetapi telah bertransformasi menjadi pengambil keputusan, pengawal kebijakan, serta menjaga inklusivitas yang gigih di ruang-ruang parlemen. Tentu perjalanan perempuan dalam kancah politik bukan hanya sebuah jalur yang mudah, saudara. Ia menuntut keberanian, kemudian konsisten, ketangguhan, komitmen tinggi untuk memastikan setiap suara rakyat tanpa terkecuali benar-benar terwakili. Oleh karena itu, saudara, tema perbincangan kita pada hari ini sangat relevan, yaitu perempuan dan parlemen, bagaimana mengawal demokrasi yang inklusif. Dan sebuah kehormatan besar bagi kami, Kompas TV, bisa menghadirkan sosok yang merupakan figur sentral, sekaligus menjadi salah satu representasi tertinggi dari kekuatan perempuan di panggung politik dan parlemen Indonesia. Sudah bersama saya Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Yasir. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa bisa berbincang dengan sosok perempuan hebat di tanah air, Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI kita. Kalau berbicara soal memimpin DPR RI, ini kan sudah 2 periode ya, Bu ya, dari 2019-2024, kemudian 2024 dan insya Allah sampai 2029. Kehadiran sosok seorang Ibu Puan Maharani sering disebut sebagai bukti bahwa perempuan itu ternyata bisa loh berada di pusat kepemimpinan politik dan juga proses legislasi. Seperti apa sosok Puan Maharani memaknai hal ini? Ya, alhamdulillah bahwa seorang perempuan bisa diberi kesempatan, bisa diberi kepercayaan untuk bisa memimpin parlemen, yang mana setelah 80 tahun kemerdekaan, saya merupakan Ketua DPR ke-24 yang satu-satunya perempuan yang baru bisa memimpin gedung parlemen. Jadi sebenarnya perempuan kalau diberi kesempatan itu alhamdulillah mampu dan bisa. Jadi seharusnya perempuan-perempuan Indonesia bisa percaya diri, karena ya kalau satu perempuan, satu Puan Maharani kemudian bisa menembus tembok yang kemarin-kemarin itu sepertinya tebal sekali, sekarang artinya setelah saya harus ada perempuan-perempuan lain yang bisa menggantikan saya. Itu ya harapannya ya. Harapannya. Ada Puan Maharani lainnya yang bisa berkontribusi bagi negeri ini ya. Iya. Tidak hanya di kancah politik begitu. Tidak hanya di kancah politik, tapi di berbagai bidang. Di berbagai bidang. Dan Bu Puan sendiri melihat perkembangannya saat ini seperti apa? Karena kalau kita lihat era digitalisasi, perkembangan yang terus melaju dengan pesat, sosok ataupun peran dari perempuan ini sudah semakin terlihat ya. Jadi perempuan jangan kemudian dianggap hanya sebagai posisi yang melengkapi, tapi harus diberi kesempatan sebagai pengambil kebijakan. Jadi dalam membangun bangsa dan negara, kita harus bersama-sama dan membangun bangsa ini yang harus diberi kesempatan antara laki-laki dan perempuan, karena tidak mungkin kita membangun bangsa dan negara itu hanya laki-laki saja. Perempuan dan laki-laki seperti yang pernah disampaikan oleh Bung Karno itu seperti dua kepak sayap burung. Jadi kanan dan kiri, kalau salah satu sayapnya itu patah, tidak mungkin burung itu bisa terbang tinggi. Betul. Jadi harus bersama-sama. Harus bersama-sama ya, terbang tinggi, harus saling melengkapi. Kalau kita kembali lagi berbicara soal keterlibatan perempuan di parlemen itu sendiri, Bu Puan. Kalau Bu Puan sudah memimpin DPR 2 periode, kalau lihat anggota ataupun keterwakilan perempuan di DPR sendiri saat ini sudah seperti apa?
Alhamdulillah sekarang perempuan yang ada di parlemen itu sudah 22,2% atau 129 orang dari 580. Wow. Walaupun kuotanya itu 30% dan 22,20% itu belum sampai ke 30%, tapi ini angka terbesar atau tertinggi selama kuota itu kemudian diputuskan. Namun saya sangat bersyukur, memang tidak mudah untuk kemudian mencapai kuota 30% tersebut. Namun yang paling penting adalah bagaimana perempuan-perempuan Indonesia itu bisa menunjukkan kualitasnya dalam dunia politik. Jadi bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Dan ini suatu prestasi. Bahkan di pimpinan-pimpinan sekarang sudah ada 21 pimpinan termasuk saya yang memimpin di DPR. Ya ini suatu hal yang sangat prestasi sekali, dan saya berharap dengan kepemimpinan perempuan yang ada di DPR ini bisa, insya Allah bisa turut memperbaiki kinerja yang ada di DPR. Dan saya yakin pemirsa Kompas TV juga sudah melihat itu, Bu Puan, karena kalau kita lihat di media ataupun di yang ditampilkan, banyak perwakilan-perwakilan perempuan, anggota Dewan Perempuan yang sudah mulai lantang menyuarakan suara rakyat itu ya, Bu Puan, entah itu di rapat ataupun di depan publik. Apakah ini sebagai salah satu indikator tren positif bahwa perempuan Indonesia sudah punya kualitas yang mumpuni di bidang politik? Saya merasakan hal itu karena dengan perempuan berani berbicara itu menunjukkan bahwa perempuan sudah mempunyai kapasitas dan kepercayaan diri untuk berbicara, dan bukan hanya berbicara tanpa isinya, tapi kita sudah bicara substansi terkait dengan berbagai macam hal. Dan biasanya perempuan berbicara itu juga disertai dengan rasa kepedulian, rasa sesuatu yang memang harus dibicarakan, dan biasanya perempuan itu lebih detail menyuarakan apa saja yang dirasakan di lapangan, karena ya namanya perempuan itu kan ya biasa mengurus urusan ya yang di rumah tangga lah, di urusan anak, urusan rumah, urusan lain-lain sebagainya. Jadi memang rasa atau sentuhan yang biasanya disuarakan oleh perempuan itu karena memang kami ingin menyuarakan dan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat atau yang terjadi di lapangan. Dan itu sudah senantiasa yang selalu dilakukan oleh sosok Ibu Puan Maharani ya. Insya Allah. Insya Allah. Kami masih berbincang bersama dengan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani membahas soal perempuan, parlemen dan juga demokrasi yang inklusif. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Perempuan dan parlemen, demokrasi yang inklusif, ini yang masih menjadi topik perbincangan kami. Dan saat ini saya juga masih bersama dengan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Kalau kita berbicara soal sosok perempuan, kemudian kita juga ingin melihat bagaimana demokrasi ini bisa inklusif begitu, turun sampai ke grassroots, sampai ke akar rumput. Dari sosok Bu Puan sendiri melihat bagaimana perpolitikan, dinamika politik tanah air saat ini yang benar-benar menyentuh akar rumput. Memang tidak mudah untuk kemudian menyampaikan hal tersebut, namun kami berusaha turun ke lapangan, mendengar aspirasi rakyat, kemudian menyampaikan aspirasi rakyat tersebut kepada eksekutif atau kepada pemerintah. Karena DPR itu bukan eksekutor, namun kami hanya bisa menampung apa yang menjadi aspirasi rakyat, karena eksekutornya itu atau pengambil keputusan sampai tingkat di lapangannya itu adalah pemerintah atau eksekutif. DPR itu tugasnya hanya pengawasan atau mengawasi hal-hal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau kemudian apa-apa yang dilakukan DPR sepertinya tidak melakukan apa-apa, karena memang bukannya DPR tidak mau melakukan apa-apa, karena kami memang tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi
hal-hal yang memang harus dilakukan di lapangan. Ini nih yang harus ditekankan kepada masyarakat ya. Karena eksekutor atau yang mengeksekusi semua program-program itu adalah pemerintah, bukannya DPR atau legislatif, tapi eksekutif atau pemerintah. Itu tugas pemerintah, bukan tugas dari DPR. Tugas DPR itu hanya membuat undang-undang, melakukan pengawasan apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan satu lagi menyetujui budget atau menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Namun yang mengeksekusi semua anggaran dan keuangan itu adalah pemerintah. Jadi kalau Bu, saya mau jembatan. Yang punya jembatan ya pemerintah, bukan DPR. Kami hanya bisa mengusulkan kepada pemerintah. Mas Yasir di daerahnya minta jembatan, tolong dong bangunin daerah Mas Yasir jembatan. Namun kemudian yang akan membangun pemerintah, bukan DPR. Tapi bisa mengawal dan merealisasikan. Bisa mengawal tersebut dan menyampaikan aspirasi tersebut. Jadi pemirsa jangan khawatir begitu ya, tetap sampaikan aspirasinya di perwakilannya, karena itu yang akan disuarakan dan akan terus diperjuangkan ya, Bu, ya. Insya Allah. Tantangan yang dihadapi saat ini melihat dinamika politik yang begitu bergejolak, kemudian jika kita kaitkan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu, tantangannya seperti apa sih, Bu? Ya, tantangannya adalah bagaimana kemudian semua program-program yang ada di lapangan, program-program yang kemudian diusulkan oleh pemerintah dan harapan-harapan dari rakyat itu memang kami bisa kawal sampai itu kemudian menjadi kenyataan. Namun juga banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks juga kemudian menjadi satu informasi yang kemudian membuat menjadi salah persepsi di masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan ya, tadi seperti tadi bahwa kalau kemudian ada informasi yang salah kemudian kita saling menyalahkan, padahal jangan sampai informasi yang salah itu membuat persatuan dan kesatuan bangsa itu menjadi terpecah-pecah. Setuju. Itu yang paling penting. Setuju banget. Kami di DPR tidak sempurna, namun kami berusaha untuk bisa menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Namun apapun yang terjadi, yang kami harapkan adalah jagalah persatuan dan kesatuan buat Indonesia. Jagalah persatuan dan kesatuan untuk Indonesia, karena harapannya persatuan dan kesatuan yang kita jaga bersama ini tidak hanya membawa Indonesia di nasional saja, tapi bagaimana ke kancah global. Nah, bagaimana akhirnya DPR di bawah kepemimpinan Ibu bisa menjawab tantangan itu? Ya, pertama tentu saja sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kami selalu menyampaikan kepada pemerintah, tolong hal-hal yang kemudian hal-hal atau informasi-informasi yang kemudian membuat hal itu terjadi untuk segera diselesaikan. Itu kan misalnya merupakan tugas Komdiji untuk kemudian membuat berita-berita yang kemudian menyesatkan itu untuk segera diluruskan. Karena di kami hanya bisa mengawal hal tersebut dengan salah satunya dengan adanya undang-undang, jangan sampai kemudian berita-berita yang tidak benar itu dibiarkan. Tapi kan eksekusinya kemudian ada di kementerian terkait, bukan di kami. Kemudian juga bagaimana sosialisasi dengan ya sekarang kan adanya AI, orang kita ngomong dibilang kita bukan ngomong tapi dibilang kita yang ngomong. Ya, itu juga yang bisa mensosialisasikan itu benar atau nggak benar itu juga pemerintah. DPR hanya bisa mengawal. Nah, hal ini harus dilakukan sinergi, gotong royong, dan media pun mempunyai peran juga di sini untuk menyiarkan berita-berita yang jangan kemudian membuat masyarakat tidak paham. Jadi ya juga turut serta bahwa ini berita tidak benar, tapi yang ini yang benar. Jadi memang ya dalam membangun bangsa dan negara ini nggak bisa cuman salah satu pihak aja, tapi kita harus gotong royong. Gotong royong karena ini yang penting. Indonesia ini kan besar sekali, nggak mungkin
anggota DPR itu muter-muter ke 17.000 pulau atau ke 38 provinsi. Begitu juga pemerintah. Sementara dengan teknologi yang dimiliki media, kan media bisa kemudian menyuarakan itu atau menjelaskan itu melalui teknologinya lah. Misalnya kayak Kompas dengan TV-nya. Nah, ini gotong royong itu memang diperlukan sinergi itu untuk dalam membangun bangsa. Dalam membangun bangsa ya. Karena jangan sampai kita malah mundur ke belakang. Iya. Karena kedepannya tentu saja kita berharap pemerintah dalam hal ini juga parlemen bisa juga terlibat dalam forum-forum internasional begitu. Nah, apa langkah yang kedepannya akan dilakukan agar parlemen Indonesia ini bisa terlibat aktif dalam forum-forum internasional? Di forum-forum internasional tentu saja seperti di saya itu ada Parlemen 20, kalau di pemerintah kan G20. Kemudian di forum IPU, International Parliamentary perkumpulan parlemen seluruh dunia, kami selalu menyuarakan hal yang seperti tadi Yasir sampaikan, jaga perdamaian, bahwa di situasi global yang seperti ini, tanpa perdamaian yang ada di dunia itu kita nggak mungkin bisa membangun bangsa kita masing-masing dengan kepentingan kita masing-masing. Kita selalu menyuarakan hal tersebut. Kita semua negara punya kepentingan, tapi tanpa perdamaian itu tidak akan mungkin terjadi. Dan ternyata masalah semua negara itu sama. Ya, berita hoaks, kemudian ada yang mengadu domba dan lain-lain. Jadi jaga persatuan dan kesatuan, jaga perdamaian, itu yang kita selalu suarakan dalam forum-forum parlemen. Baik, terakhir Bu, kalau kita berbicara soal perempuan, parlemen, demokrasi yang inklusif, apa yang ingin Ibu Puan Maharani sampaikan terutama untuk perempuan-perempuan di sana sehingga mereka bisa terus bergerak maju untuk membangun bangsa? Yang mungkin dari pengalaman saya, semua perempuan-perempuan bukan hanya di Indonesia, tetap semangat. Dan satu lagi, perempuan itu harus dukung perempuan. Jadi ini 100 tahun dari era Ibu Kartini sampai sekarang, kita itu tidak akan pernah maju perempuan-perempuan Indonesia kalau perempuan nggak dukung perempuan. Karena nggak mungkin cuman ada satu perempuan bisa maju tanpa didukung semua perempuan. Hampir setengah penduduk Indonesia itu perempuan. Ayo perempuan Indonesia, kita tuh harus semangat, kemudian belajar dan belajar, jangan mudah menyerah, dan percayalah kita pasti punya kesempatan kalau kita berani menjawab kesempatan tersebut. Baik, percayalah pasti punya kesempatan kalau kita berani menjawab kesempatan tersebut. Terima kasih Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani telah berbincang bersama kami dalam tema perempuan dan parlemen demokrasi yang inklusif. Begitu menginspirasi dan tentu saja harapannya perbincangan kami ini tidak hanya sekedar perbincangan belaka ya, tapi ada pesan-pesan motivasi-motivasi yang didapatkan sehingga betul-betul bahwa perempuan-perempuan yang ada di Indonesia bisa bergerak maju untuk membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Bu Puan. Makasih. Kalau begitu saya Yasir Nenama pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.